mulai. Ikan mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran KNU-an semester genap ya, kita ke bab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa, ahlun artinya keluarga. Sunnah artinya apa saja yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, dan ketetapan atau takririyah. Al-jamaah artinya kelompok. Secara istilah, golongan yang menganut ajaran Islam yang murni, yaitu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ulama yang menyusun Aswaja adalah Abu Hasan al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah, wafat tahun 324 Hijriah, usia 64 tahun, dan Abu Mansur al-Maturidi, lahir di Samarkand tahun 286 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Dasar mengetahui pengertian Aswaja yang pertama disebutkan dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah pengikut Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Dua hadis riwayat Imam Tobroni, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. 1 golongan masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk surga? Nabi menjawab, mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, HR Tobroni. Kemudian yang ketiga, sahabat Nabi adalah maksudnya sebutan yang diberikan Nabi untuk kaum muslimin yang hidup di zamannya. Sejarah munculnya paham Aswaja. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun tahun 198 sampai 218, Al-Muhtasim 218 sampai 228, Al-Watsik 228 sampai 233, ketiganya menjadikan Mu'tazilah sebagai paham resmi negara. Dalam menyebarkan pahamnya, Khalifah Al-Ma'mun memaksa kepada jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat Islam, bahkan Imam Hambali dan Muhaimin bin Nuh menjadi korban dan dipenjara. 3. Terjadi peristiwa mihnatul Quran, artinya fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat menentang pemerintah yang akhirnya pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil tahun 133 sampai 247, tepatnya pada tahun 856, beliau membatalkan paham Mu'tazilah. Paham Aswaja kemudian dikembangkan oleh murid-murid Abu Hasan al-Asy'ari seperti Abu Hasan al-Bahili, Muhammad al-Baqillani, Imam Haramain, dan lain-lain. Di Indonesia, Aswaja muncul sebagai gerakan pemurnian ajaran Islam. Ajaran ini mudah diterima karena dalam penyampaiannya menggunakan prinsip at-tawasut, jalan tengah, al-iktidal, tegak lurus, at-tawazun, keseimbangan, at-tasamuh, toleran, al-iktisad, sederhana, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, dan menjauhi larangan. Ajaran-ajaran Aswaja. Yang pertama, bidang akidah. Akidah adalah iman yang secara bahasa berarti percaya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman harus diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan. Ajaran-ajaran pokok akidah. 1. Allah mempunyai takdir atas manusia, tapi manusia punya bagian untuk usaha.
2. Tidak mudah mengkafirkan manusia. 3. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. 4. Meyakini Allah memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. 5. Orang yang masuk surga kelak dapat melihat Allah. 6. Keadilan Allah adalah menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Yang ketujuh, mentakwilkan tangan Allah sebagai kekuasaan Allah, mata Allah sebagai penglihatan Allah, wajah Allah sebagai zat Allah. Bidang syariat. Dalam bidang syariat, NU mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Dan dalam bidang syariat ini, NU mengikuti Imam Syafi'i. Bidang tasawuf, secara bahasa, dari kata sofa artinya bersih atau suci, dari kata sof artinya barisan dalam sholat, dari kata sopia artinya hikmah. Tasawuf secara istilah adalah perpindahan sikap mental dari sikap keduniawian ke sifat ukhrawi. Inti ajaran tasawuf: 1. Keikhlasan pengabdian kepada Allah. 2. Menyadari kelemahan sebagai manusia. Tokoh-tokoh ulama tasawuf: 1. Abu Mansur al-Maturidi, 2. Abu Hasan al-Asy'ari, 3. Abdul Qadir al-Jailani, 4. Al-Ghazali, 5. Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi. Ya, kemudian yang kelima, 3 golongan tasawuf. 1. Golongan yang antipati tasawuf. 2. Golongan yang menerima tasawuf tapi juga tidak meninggalkan syariat. Kemudian sandaran ajaran tasawuf: 1. Mengikuti Imam Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi. Beliau dijuluki penghulu ulama akhirat. Lahir di Nauhan, wafat di Irak tahun 279 Hijriah. 2. Mengikuti Imam Ghazali. Lahir di Ghazalah tahun 505 Hijriah. Beliau dijuluki Hujjatul Islam sebab mampu menyatukan sufisme dengan syariat. Kemudian yang ketujuh, NU sebagai pembela ajaran Aswaja dan menolak ajaran Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kawula Gusti.